أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allahumma rahmatullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama kali, wudi'a lin-nasi, dibangun, diletakkan atau dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, merupakan bangunan atau rumah yang ada di Makkah, disebut dengan Bakkah atau Makkah. Mubarakan, rumah tersebut keberadaannya sebagai rumah yang diberkahi, wahudan, dan sebagai petunjuk, lil alamina, bagi seluruh manusia. Fihi ayatun bayyinat, di dalam rumah tersebut atau di rumah tersebut, ayatun bayyinat, terdapat bukti-bukti, bayyinatun yang jelas, yang nyata. Maqamu Ibrahim, yakni makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa masuk ke rumah tersebut, ke bait tersebut, kana amina, maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, walillahi, dan menjadi haknya Allah, 'alan nasi, kewajiban atas manusia, hajjul baiti, haji ke bait, ke rumah tadi, ke rumah yang ada di Makkah, yakni Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, orang yang telah mampu ke rumah tersebut, sabilan, untuk menempuh perjalanannya. Wa man kafara, dan barang siapa kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, zat yang maha kaya, artinya tidak butuh, 'anil 'alamina, terhadap atau tidak butuh terhadap seluruh alam semesta. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat 96 berbicara tentang Ka'bah. Lalu apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, yakni di ayat yang ke-95, agar mengikuti millah Ibrahim, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-95, di penutupan ayat 95 Allah katakan, fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah
millah Ibrahim, orang yang hanif, orang yang condong kepada kebenaran dan jauh dari kebatilan, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat yang ke-96 ini seolah-olah menjadi sebuah alasan bagi ayat yang ke-95. Kenapa harus mengikuti millah Ibrahim? Mengapa harus mengikuti millah Ibrahim? Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang yang mengikuti millah Ibrahim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sedangkan Yahudi, Nasrani, maka ketika mereka mengklaim mengikuti millah Ibrahim, mereka semua telah melakukan kedustaan seperti telah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim? Nah, seolah-olah ayat yang ke-96 ini memberikan sebuah alasan mengapa mengikuti millah Ibrahim. Jawabannya karena sesungguhnya rumah yang paling pertama kali dibangun untuk manusia yaitu adalah yang ada di Makkah. Yang ada di Makkah, yang kita sebut dengan Ka'bah. Yang keberadaan rumah ini adalah mubarakan, rumah yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan di situ ada fihi maqamu, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda-tanda yang nyata, ada bukti-bukti yang nyata, yaitu maqam Ibrahim, bukti-bukti kebesaran Allah yang nyata, yaitu maqam Ibrahim. Jadi berarti maknanya rumah yang Allah Subhanahu wa taala bangun, rumah yang ada di Makkah itu merupakan peninggalan dari Ibrahim alaihissalam, merupakan hal yang terkait dengan Ibrahim alaihissalam, sehingga maknanya keutamaan rumah, yakni keutamaan Ka'bah ini merupakan satu wujud nyata tentang keutamaan syariat orang yang membangunnya. Siapa yang membangunnya? Yaitu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, terlepas dari kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millah Ibrahim, tentu saja ayat ini maknanya berdiri sendiri, yaitu bahwa rumah yang paling pertama kali dibangun bagi manusia untuk ibadah itu adalah apa yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. Sebagian ulama memberikan penafsiran bahwa awwala baitin wudi'a linnas, rumah yang paling pertama kali dibangun untuk manusia yang tidak lain adalah Ka'bah, itu maknanya bahwa Ka'bah ini sudah dibangun sejak bumi ini ada. Yang membangun siapa? Yang membangun adalah para malaikat. Adapun kemudian yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya, ini merupakan pembaruan. Yang sebelumnya Ka'bah ini hilang, Ka'bah ini mengalami kerusakan hingga hilang, dan kemudian Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kembali membangun, untuk kembali mewujudkannya. Sebelumnya telah ada. Ini penafsiran sebagian ulama. Sehingga sebagian ulama mengatakan, meskipun hadis-hadisnya ini semuanya
dikatakan dhaif semuanya. Tidak ada bukti hadis-hadis yang sahih yang memberikan penjelasan terkait dengan tafsiran ini. Sebagian ulama mengatakan semua para nabi itu pernah haji. Nabi Adam haji, Nabi Idris haji, Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Nuh alaihissalam semuanya haji. Karena ini merupakan awwala baitin wudi'a linnas. Rumah yang paling pertama kali dibangun untuk manusia, dan yang membangun adalah para malaikat. Dan dia lenyap, hilang ketika terjadi tufan, terjadi banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yang menurut sebagian versi banjir ini tidak hanya menenggelamkan wilayah kaumnya Nabi Nuh saja, tetapi juga menenggelamkan seluruh permukaan bumi katanya. Tetapi tentu saja ini agak sulit untuk dimengerti kalau kita menggunakan teori bumi itu bulat. Jadi cukup sulit untuk dimengerti kalau kita katakan bahwa banjir ini menenggelamkan semua permukaan bumi. Wallahu a'lam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, barangkali pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa Ka'bah ini telah dibangun sejak awal manusia turun di muka bumi, sejak Adam alaihissalam, ini barangkali dapat didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim ketika membawa putranya Ismail bersama dengan ibundanya yaitu Sayyidatuna Hajar alaihissalam, Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Begitu doanya Ibrahim. Ketika Ibrahim membawa Ismail yang masih kecil, masih menyusu, bersama dengan ibundanya Sayyidatuna Hajar alaihissalam ke Makkah, ke tanah Hijaz. Waktu itu belum ada manusia di sana, di tempat di mana Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Hajar dan putranya yaitu Ismail alaihi wassalam. Belum ada manusia di situ, padang pasir yang membentang, tidak ada rumah, tidak ada manusia, bahkan tidak ada sumber kehidupan, tidak ada air sama sekali. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar kisahnya, sehingga muncul sumur Zam-Zam ini karena Ismail alaihissalam. Artinya sebelumnya tidak ada sumur Zam-Zam, tidak ada sumber mata air sama sekali. Nah, tetapi di dalam doa Ibrahim alaihissalam ini Allah mengungkapkan dengan bahasa, menceritakan doanya Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah tempatkan min dzurriyyati, sebagian keturunanku, biwadin, di mana? Di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tanaman, tetapi inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, semata-mata tujuan kami agar mereka mendirikan sholat. Jadi kalau mengacu kepada ayat ini, zahirnya Ka'bah itu sudah ada, meskipun wujudnya nggak ada, tapi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Ismail di situ bersama dengan Hajar, yang Ibrahim mengatakan, saya tempatkan sebagian dzurriyyahku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya di dekat rumahmu yang mulia. Padahal waktu itu Ibrahim masih kecil, berarti maknanya belum membangun Ka'bah. Sebab Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak, sudah beranjak remaja, seperti di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam
membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kalau dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, pertama kali rumah ibadah, rumah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk beribadah, yang disebut dengan Baitullah inda baitikal muharram, rumahmu yang mulia, dikatakan bahwa ini sebagai rumah yang paling pertama kali di dunia, dan itu yang membangun adalah malaikat, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, meskipun hadis-hadisnya semuanya dhaif, akan tetapi juga ada kemungkinan melihat zahirnya ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Akan tetapi pada umumnya para ulama berpandangan bahwa inna awwala baiti wudi'a lin-nas, rumah yang paling pertama kali dibangun ini maknanya adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dulu mana antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? Maka jawabannya lebih dulu Masjid Al-Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi lebih dulu membangun Masjidil Haram. Begitu. Kalau kita melihat ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan berdasarkan beberapa data yang beliau kemukakan, Ka'bah ini lebih dulu dibangun dibanding Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kurang lebih ya, lebih dulu kurang lebih bitis ati kurun katanya. Jadi bitis ati kurun. Kurang lebih dulu sekitar 9 abad katanya, wallahu a'lam. Jadi lebih dulu daripada Baitul Maqdis, jaraknya ada 9 abad. Ini wallahu a'lam gitu ya. Ini katanya. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam katanya membangun Ka'bah itu pada sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Sementara Nabiullah Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis itu pada tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi berarti mana terpaut 900 tahun atau 9 abad. Nah, begitu katanya. Wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasul. Kalau ini hadis riwayat Muslim. Abu Dzar bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, ayyu masjidin wudi'a awal, masjid apa Nabi yang paling pertama kali dibangun? Nabi mengatakan al-masjidul haram, masjid haram, masjidil haram. Qultu, katanya Abu Dzar, aku kemudian bertanya, summa ayyu, kemudian masjid mana lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan al-masjidul aqsa, baru kemudian masjidil aqsa. Kemudian aku berkata lagi, kata Abu Dzar, qultu, kemudian aku bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak rentang waktu antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi kalau yang membangun adalah Ibrahim alaihissalam, yang membangun Masjidil Aqsa adalah Ibrahim alaihissalam, berarti ada kemungkinan sebagaimana hadis riwayat Muslim, jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu lebih dulu Masjidil Haram 40 tahun. Tapi kalau dikatakan versinya yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka berarti jaraknya adalah
9 abad, 900 tahun. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa Ka'bah ini merupakan awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah ibadah yang paling awal dibangun untuk manusia. Kalau kita katakan yang membangun Ibrahim alaihissalam, maka berarti dibangun pada kira-kira atau kisaran tahun 1900 sebelum Masehi. Artinya dalam kurun waktu yang begitu jauh, yang begitu lama, ya, tetapi kemudian Ka'bah ini tetap abadi, Ka'bah ini tetap ada, Ka'bah ini tetap berdiri. Ini menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa oleh pembangunnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, merupakan ajaran yang layak untuk diikuti karena telah terbukti kebenarannya, telah terbukti keridhaan Allah Subhanahu wa taala atasnya, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan dalam ayat sebelumnya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Begitu kurang lebih kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, kalau kita bicara tentang produk, dalam tanda kutip produk gitu ya, itu kan seringkali kita mengatakan produk yang sudah lama itu dan masih terus diminati oleh masyarakat, itu menunjukkan bahwa produk itu kualitasnya baik. Bahkan misalnya iklan soto saja misalnya sejak 1975, nah itu soto gitu ya, padahal itu soto, padahal sing nyasak niku ganti ping pira wae kan ngoten. Niku soto. Nah, produk yang sudah sangat lama dan terus diminati oleh masyarakat, ya, itu menunjukkan bahwa produk itu berkualitas. Dan kira-kira begitu. Nah, sehingga maknanya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maknanya Ka'bah ini sebagai rumah yang paling pertama kali dibangun oleh manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, telah begitu lama dan masih kekal hingga hari ini, masih abadi hingga hari ini, menunjukkan bahwa itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan rumah biasa, itu bukan tempat biasa, tetapi Quran mengatakan mubarakan, tempat yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kenapa dikatakan sebagai petunjuk bagi umat manusia? Ya, karena disitulah kemudian manusia dapat mendapatkan petunjuk, yaitu dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, isinya anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa orang yang paling mengikuti dan layak dikatakan mengikuti Ibrahim itu adalah pengikut-pengikut Ibrahim pada masanya dan Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Orang yang paling pertama, orang yang paling layak terhadap Ibrahim adalah lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikuti Ibrahim pada masa beliau, wa hadan nabi, dan nabi ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua umat Islam ini adalah pengikut Ibrahim alaihissalam, pengikut millah Ibrahim alaihissalam, dan itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Yahudi, Nasrani semua itu bukan pengikut Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpang dari ajaran Ibrahim alaihissalam, jauh dari millah
Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Kemudian fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalam bait ini atau pada bait ini, pada rumah ini ayatun bayyinat. Ada tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Apa isinya tanda-tanda bukti kebesaran Allah itu? Tidak lain adalah maqam Ibrahim, yaitu maqam Ibrahim. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, kita disunnahkan untuk melakukan tawaf yang kita sebut dengan tawaf qudum. Lalu setelah tawaf, kemudian kita disunnahkan untuk mendekat ke makam Ibrahim, ya, sekitar mungkin 7 atau 10 meter dari Ka'bah. Situ ada makam Ibrahim. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat di dekat makam Ibrahim. Makam di sini bukan pusara, ya, bukan tempat penguburan, bukan. Maknanya adalah batu yang dulu dipakai Nabi Ibrahim untuk berpijak membangun Ka'bah, di mana batu ini memiliki, ya, keajaiban, ya, bisa tinggi, bisa rendah, ya, bisa berjalan, bisa bisa naik turun gitu ya, kira-kira. Kalau sekarang tentu saja alatnya lebih canggih gitu ya. Tapi ini sebagai sebuah batu waktu itu, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Ka'bah, barang siapa masuk ke Masjidil Haram, kana amina, maka dia aman. Jadi maknanya sejak dari dulu kala pada masa Ibrahim alaihissalam hingga masa-masa Arab jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Siapa yang berlindung di Ka'bah, maka dia aman. Tidak diganggu, tidak disakiti. Sampai-sampai di masa jahiliyah, ketika ada orang misalnya melakukan kejahatan, lalu dia dikejar-kejar, maka dia kalau lari menuju Ka'bah, mendekat ke Ka'bah, maka untuk sementara waktu dia tidak diganggu, dibiarkan, tetapi dijaga atau ditunggu di luar Masjidil Haram. Nanti kan lama-lama juga keluar, masa mau di situ terus? Kalau butuh makan, butuh minum, mau kemana? Kan begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia berada di Ka'bah, dia tidak diganggu. Dan kesepakatan Arab jahiliyah pada waktu itu seperti itu. Nah, kesepakatan ini lahir dari mana? Ya, kesepakatan ini sudah turun-temurun dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai jaminan dari janji Allah Subhanahu wa taala, wa man dakhalahu kana amina. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala juga berpesan agar di sekeliling atau di sekitar Ka'bah tidak boleh ada darah yang tumpah. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahwa tidak boleh kita memerangi orang-orang kafir di sekitar area Masjidil Haram. Quran mengatakan wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Jangan perangi mereka di area Masjidil Haram. Sehingga area Masjidil Haram ini area yang sakral, area yang tidak boleh ada darah yang mengalir. Seperti itu. Sampai meskipun dia itu kafir, tidak boleh diperangi di area Masjidil Haram. Sampai ketika dia itu misalnya membunuh, maka tidak boleh dibunuh di area Masjidil Haram. Jadi kalau mau ditangkap, ya nunggu sampai dia keluar dari area Masjidil Haram. Nah, begitu makna wa man dakhalahu kana aminan. Nah, orang yang melakukan kezaliman terhadap kehormatan Ka'bah ini, salah satunya adalah namanya
Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Salah satunya adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu terjadi pada masa kekuasaan atau kekhilafahan Bani Umayyah, pada masanya Muawiyah bin Abi Sufyan, atau anaknya itu Yazid bin Muawiyah. Pada waktu itu terjadi kekacauan, terjadi pergolakan ya antara kaum muslimin sendiri. Dalam hal ini sejarah mencatat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ini melakukan, bahasanya sekarang pemberontakan, tapi ini pemberontakan yang dibenarkan terhadap kepemimpinan yang ada pada waktu itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang mana Yazid bin Muawiyah ini adalah sikir khimir, memang dia orang yang pemabuk, jahat, zalim, sehingga kemudian ada sekelompok orang, sekelompok kaum muslimin yang kemudian melakukan upaya untuk untuk menurunkannya atau untuk mengkudeta kekuasaannya. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, tetapi ya tentu saja kalah, karena melawan kekuasaan ini sesuatu yang sangat berat sekali. Ya, punya polisi, punya senjata, punya tentara ya. Seperti hari ini siapa melawan kekuasaan ya ribet gitu ya urusannya. Tapi ya begitulah. Ketika itu kemudian Abdullah bin Zubair lari ya, karena ya dalam kondisi terpojok. Nah, ketika sampai masuk ke rumah ibu beliau namanya Asma binti Abi Bakar ya, Asma putrinya Abu Bakar. Jadi berarti Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ibunya mengatakan, kalau kamu memang benar, kamu jangan ya hadapi. Gitu. Akhirnya kemudian keluar. Dan Abdullah bin Zubair ya, bergelayutan dengan kain Ka'bah, tapi kemudian Ka'bahnya ini dibom gitu ya, bahasa sekarang dibom. Waktu itu di manjanik namanya, dilempar dengan senjata, pada waktu itu lemparan batu yang kemudian menyebabkan Ka'bahnya ini ambruk ya, rusak. Nah, akhirnya Abdullah bin Zubair ya meninggal dunia sih. Nah, ini kejahatan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Amalahullahu bima yastahiq. Jadi padahal sebenarnya itu merupakan sebuah kejahatan ya. Selain kejahatan terhadap kaum muslimin, kejahatan terhadap cucu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu Abdullah bin Zubair, ya, juga kejahatan terhadap putranya paman Nabi SAW yaitu Zubair. Tetapi ada kejahatan lain, yaitu apa? Abdullah bin Zubair sudah bergelayutan dengan kain Ka'bah, harusnya menurut undang-undang yang ada, menurut ketentuan yang ada, dia harus aman. Di situ harus aman. Kalau nanti keluar itu soal lain. Tetapi sepanjang di situ seharusnya dia dilindungi sesuai dengan perintah Allah, wa man dakhalahu kana amina. Nah, tetapi ini dilanggar oleh Abdullah bin Zubair, dilanggar oleh Muawiyah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, hal itu kenapa? Sebagai bentuk, sebagai wujud dari penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hadzal bait, terhadap rumah ini, terhadap Ka'bah. Saking mulianya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di antaranya adalah wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk maka dia harus mendapatkan jaminan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sela-sela menjelaskan tentang Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Yahudi, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan penjelasan berkaitan dengan masalah apa yang wajib dilakukan oleh umat manusia terhadap Ka'bah. Nah, jawabannya wajib untuk menziarahi, mengunjungi Ka'bah yang kita sebut dengan haji. Nah, seperti apa penjelasannya ya, insya Allah karena sudah Isya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita
sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini kurang lebihnya maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.